morning, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, Miss Lia tetap percaya dan terus percaya bahwa kalian masih sehat dan semangat untuk belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mulai hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau minta Tuhan Yesus berkati hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari yang baru, buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mulai belajar. Tuhan berkati ya kami semua. Tuhan berkati ya orang tua kami, dan Tuhan berkati Miss Lia yang akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa-Mu supaya kami bisa menerima pembelajaran dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke kids. Boleh buka bukunya halaman 58. Nah, di halaman 58 kita akan masih membahas mengenai kegiatan siang hari ya. Nah, di situ sudah ada sebuah teks bacaan mengenai pulang sekolah. Boleh simak bukunya, Miss Lia akan bacakan buat kalian. Pulang sekolah. Bel sekolah berbunyi. Hari sudah siang. Agi bersiap-siap pulang. Agi membereskan alat tulis ke dalam tas. Agi tidak mau barang-barangnya ketinggalan. Guru berpesan pada murid. Murid-murid harus langsung pulang ke rumah. Murid-murid juga harus berhati-hati di jalan. Nah, dari cerita teks bacaan singkat hari ini tentang pulang sekolah ada beberapa pesan yang bisa kita ambil. Yang pertama, jika kita mau pulang sekolah, kita harus merapikan setiap barang bawaan yang sudah kita bawa dari rumah. Contoh, dari rumah mama udah siapin di kotak pensil ada penghapus, ada pensil, dan ada penggaris, dan ada rautan. Berarti ada 4 barangnya. Ketika pulang, 4 barang ini harus tetap ada di tempat pensil. Nah, artinya kalian menjaga dan bertanggung jawab atas barang-barang kalian. Jadi, kalau misalnya ke sekolah, barang-barang yang kalian bawa itu harus kalian pertanggungjawabkan sendiri sampai di rumah. Seperti Agi, dia nggak mau ada yang ketinggalan, jadi dia masukin semua barang-barang itu ke dalam tasnya. Dan sebelum pulang, ibu guru bilang, kalau pulang sekolah langsung pulang ya, harus hati-hati di jalan. Karena kalau nanti kita langsung main, apa yang terjadi? Orang tua bisa khawatir ya. Mungkin kalian ada yang mungkin kalian ada yang pulang sekolahnya dijemput mama, pakai motor, pakai mobil. Tapi ada juga yang berjalan kaki karena rumahnya dekat. Nah, jadi bagi yang berjalan kaki langsung pulang, hati-hati di jalan. Karena memang sangat-sangat rawan atau kurang sangat-sangat harus waspada kalau pulang sendiri, apalagi jalan kaki ya. Oke, di bagian bawahnya kita skip. Nah, di halaman sebelahnya itu halaman 59 itu membaca saja, jadi kita skip ya sayang. Kita langsung ke halaman berikutnya, yaitu di halaman 60. Oke, di halaman 60 di paling atas sudah ada 3 buah gambar. Nah, 3 buah gambar ini kita akan memberikan tanda checklist untuk sikap yang menunjukkan tertib di jalan dan silang untuk sikap yang tidak tertib di jalan. Yang pertama ya, di sini sudah ada 3 orang anak yang sedang berjalan kaki pulang dari sekolah. Nah, anak-anak, tempat mereka berjalan kaki ini, khusus pejalan kaki ini namanya trotoar ya, disebutnya trotoar atau tempat khusus untuk pejalan kaki ya. Jadi mereka berjalannya di pinggir jalan. Nah, ini tertib atau tidak? Tertib, checklist ya. Karena mereka tidak ada yang bermain di pinggir jalan. Nah, lalu kita lihat gambar yang kedua, coba lihat. Di situ ada sebuah mobil yang sedang melaju kencang, lalu tiba-tiba ada 2 orang anak yang berlarian di tengah jalan. Tertib atau tidak? Tidak, silang. Kenapa? Karena jika mereka tidak tertib di jalan, mereka bisa mencelakai diri mereka sendiri dan mencelakai orang lain ya. Lalu yang terakhir, coba lihat. Di situ ada seorang Pak polisi, lalu ada beberapa anak, 3 orang anak yang akan menyeberang jalan. Tapi kalian perhatikan bahwa mereka ini tidak asal menyeberang ya, tapi mereka meminta Pak polisi menyeberangkan mereka, dan mereka menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat kondisi di sekitar. Tertib atau tidak? Tertib, checklist. Nah, ini adalah contoh-contoh tertib dan tidak tertib di jalan raya ya. Oke, sekarang di bagian bawahnya, di situ kita akan melengkapi beberapa kata yang berkaitan tentang kegiatan siang hari dengan memilih beberapa suku kata yang sudah ada di atasnya ya nak. Oke, yang pertama titik-titik ang ya. Kata apakah yang bisa suku kata yang mana yang bisa melengkapi kata berikut?
Ya, si ya. Jadi dibaca siang. Oke, tulis si di sini lalu coret si-nya. Oke, next. Di sini sudah ada titik-titik ri. Ya, ha a dibaca hari. Betul, coret ha-nya. Seret. Oke lah, next. Number 3. Titik-titik lang. Ada kata apa nih? Suku kata apa nih? Ya, pu. Dibaca pulang. Punya coret sayang. Next, number 4. Di situ sudah ada kata ini ya, suku kata se, lalu titik-titik, lalu lah. Betul, kok ya dibaca sekolah. Oke, coret koknya. The last one. Di sini sudah ada kata suku kata ber ya. Ber. Lalu di sini ada kata pesan. Berarti ini dipindahin ke sini sayang ya. Berarti dibaca berpesan. Oke, good. Nah, sekarang boleh lihat di halaman sebelahnya. Di halaman sebelahnya sudah ada sebuah teks ya. Miss Lia akan bacakan buat kalian. Pulang dari sekolah, Agi langsung menuju rumah. Agi berjalan di trotoar. Ingat tadi Miss Lia bilang ya, nak, trotoar itu khusus pejalan kaki. Agi menyeberang di jembatan penyeberangan. Sampai di rumah, Agi mengetuk pintu. Ibu segera membukakan pintu. Agi mengucapkan salam. Ibu membalas salam Agi. Ibu senang Agi sudah pulang. Nah, anak-anak, dari cerita ini ingat lagi bahwa Agi mengikuti pesan dari ibu guru. Ketika dia harus pulang berjalan kaki, dia tertib di jalan. Dia jalan di trotoar atau khusus pejalan kaki. Dan dia menyeberang di jembatan penyeberangan. Atau ada juga tempat untuk menyeberang itu adalah zebra cross. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Zebra cross itu tempat menyeberang juga, tapi dia tidak berbentuk jembatan, tapi seperti garis-garis putih yang ada di tengah jalan ya. Nah, selain itu Agi tertib di jalan dan ketika sampai di rumah, Agi mengetuk pintu, mengucapkan salam kepada ibu dan ibu membukakan pintu dan ibu senang Agi sudah pulang dengan selamat. Nah, anak-anak ingat, ketika kalian pulang dari sekolah, kalian harus mengikuti pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Mister dan Miss yang di sekolah demi kebaikan kalian. Contoh misalnya pulang sekolah, nanti pulang langsung pulang ya, lalu jangan lupa kerjakan PR-nya dan sebagainya. Nah, itu dipraktekkan di rumah ya. Seperti Agi, dia melakukan seperti ibu gurunya katakan. Oke, sekarang lihat di bagian bawahnya sayang. Di bagian bawahnya kita akan melengkapi ya, kita akan melengkapi kalimat itu dengan menggunakan kata-kata yang sudah ada di atasnya ya. Oke, number 1, mari kita kerjakan bersama. Hari semakin titik-titik. Siang, oke, good, tulis siang, lalu coret kata siangnya ya. Next, number 2, titik-titik tidak segera pulang. Ya, Bella, oke, tulis Bella ya, karena Bella tidak segera pulang. Number 3, Nio, Gito, Bella, dan Yuda akan belajar titik-titik. Betul, bersama. Good. Number 4, Gito, Bella, dan Yuda akan titik-titik di rumah Nia. Ya, berkumpul. Boleh dicoret yang sudah ya sayang. And the last one, titik-titik menjadi lebih mudah jika dikerjakan bersama. Ya, tugas. Oke, good. Sekarang open next page. Nah, di halaman berikutnya, di halaman 62, sudah ada sebuah teks singkat mengenai hidup tertib. Simak bukunya Miss Lia bacakan. Hidup tertib. Agi anak yang tertib. Tertib berarti teratur. Hidup tertib berarti hidup teratur. Sepulang sekolah, Agi menaruh sepatu di rak sepatu. Agi segera mengganti baju seragam. Ketika hendak makan, Agi selalu mencuci tangan. Hidup tertib dapat dilakukan di mana saja. Di rumah, di sekolah, bahkan di jalan raya. Nah, anak-anak, dari cerita singkat ini,
Jadi dari cerita singkat ini kita sudah belajar bahwa yang pertama seperti Agi, hidupnya tertib. Hidup tertib artinya hidup teratur ya. Setelah pulang sekolah, Agi langsung taruh sepatunya di tempat di rak sepatu, nggak dilempar-lempar. Agi langsung buka baju seragamnya, taruh di tempat kotor. Agi langsung meletakkan tas di tempatnya. Nah, seperti Agi lakukan, kita harus meniru hal-hal yang baik. Lalu juga ketika Agi mau makan, dia cuci tangan dulu, dia berdoa dulu, dan dia belajar tertib di mana saja, nggak di sekolah, nggak hanya di rumah, nggak hanya di jalan raya, tapi di mana saja ya. Jadi belajar dari Agi, kita harus tertib di mana saja. Oke, next. Sekarang lihat di bagian bawahnya, kita akan memberikan tanda centang untuk kebiasaan yang baik setelah pulang sekolah dan silang untuk kebiasaan yang kurang baik setelah pulang sekolah. Number 1, bercanda dengan teman di jalan, checklist atau silang? Silang. Number 2, menyeberang di jembatan penyeberangan, checklist atau silang? Checklist. Number 3, meletakkan sepatu di mana saja, checklist atau silang? Silang. Number 4, segera berganti pakaian sekolah, checklist atau silang? Checklist. Number 5, mencuci tangan sebelum makan siang, checklist atau silang? Checklist. Number 6, memberi salam pada orang yang ada di rumah, checklist atau silang? Checklist. Next, number 7, bermain tanpa berpamitan kepada orang tua, checklist atau silang? Silang. And the last one, number 8, bermain sepeda di jalan raya, checklist atau silang? Silang. Bermain sepeda lebih baik di taman atau di depan rumah ya. Oke, nah sekarang lihat di bagian sebelahnya di halaman sebelahnya hari ini kita akan belajar untuk membandingkan benda. Lebih banyak atau lebih sedikit, lebih besar atau lebih kecil ya. Oke, buka halaman berikutnya di halaman 64. Oke, nah di halaman 64 tugas kita adalah menghitung dulu ya. Tugas kita adalah menghitung dulu jumlah objek atau buah atau makanan yang sudah ada. Lalu kita tulis jumlahnya, dan jumlah yang lebih besar akan kita coret seperti contoh di atas ya. Oke, kita mulai berhitung burgernya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tulis di sini 18. Oke, next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Tulis 11. Berarti mana yang lebih banyak hamburgernya atau sayurnya? Hamburger ya, hamburger 18, sayurnya 11. Berarti hamburgernya silang. Oke. Next, mangga. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulis mangganya 10. Lalu jeruknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tulis 12. Berarti lebih banyak apa mangga atau jeruk? Jeruk, karena jeruknya 12, berarti dicoret silang. Next, pisang. Mari hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Tulis di sini 18. Lalu salaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Berarti pisangnya 18, salaknya 15. Berarti lebih banyak mana Pisang, betul, coret pisangnya. The last one, sayurnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tulis di sini 13. Lalu berapa apelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Betul, 20. Berarti lebih banyak sayur atau apel? Apel, betul, berarti coret apelnya. Good. Nah, sekarang lihat di halaman sebelahnya. Di halaman sebelahnya masih sama seperti tadi Kita harus menghitung dulu jumlah-jumlah yang ada di sini ya, jumlah-jumlahnya. Lalu dengar baik-baik. Setelah dihitung jumlahnya, kan kita sudah tulis ya, misalnya ini apel berapa, lalu jeruk nipis berapa, lalu ini berapa gitu ya. Nah, nanti kalau sudah di bagian bawahnya ini sayang kita urutkan dari yang paling kecil seperti contoh lihat.
Manggisnya 12, pirnya 14, tomatnya 13, dan semangkanya 11. Berarti urutkan dari yang paling kecil yang mana dulu? 11, lalu 12, lalu 13, dan 14. Tulis di bawahnya. Nah, halaman ini sayang, halaman berapa ini? 65. Sampai, coba buka 66. Nah, 66 nih ya. 66 sama ya. Ini menjadi PR. Boleh ditulis dulu PR sayang di halaman depannya sini. PR ya, PR. Apa tugasnya Miss? Dengar baik-baik. Dihitung setiap buah ini berapa jumlahnya. Lalu tulis di kotak ini sayang. Kalau sudah, diurutkan di paling bawah dari jumlah yang paling sedikit sampai ke paling banyak ya. Coba dibuka di halaman sebelahnya. Halaman berikutnya, halaman 66 sama PR-nya. Nah, lihat ya nak. Di halaman 66 sama sayang. Dihitung nih, lihat Miss lihat. Tomat, pir, salak, jeruk, apel hijau dan apel merah dihitung berapa jumlahnya. Taruh setiap jumlah itu di kotak kecil. Baru diurutkan di sini sayang. Dari jumlah yang paling sedikit sampai jumlah yang paling banyak. Nah, ini yang 6 gambar ini tulisnya di sini ya. Baru yang 6 gambar di bawah tulisnya di paling bawah. Paham? Oke, nah bisa dimengerti ya. Jadi PR itu halaman 65 sampai 66. Dihitung dulu semua jumlah buahnya, baru diurutkan dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak ya. Yang dikirim ke Miss Lia yaitu halaman 65 sampai 66. Oke. Terima kasih kids, buat hari ini kita sudah selesai di pembelajaran 3 yaitu subtema yang kedua, masih membahas mengenai kegiatan siang hari ya. Jadi hari ini kita udah belajar seperti Agi belajar hidup tertib. Kalau pulang sekolah dia langsung pulang, terus di jalan raya dia tertib tidak bermain, menyeberang di jembatan penyeberangan, berjalan di trotoar khusus untuk pejalan kaki, dan dia mengikuti saran dari ibu guru untuk langsung pulang dan berhati-hati di jalan ya. Dan hari ini juga kita sudah belajar untuk membandingkan dua buah benda ya yang jumlahnya berbeda. Oke kids, thank you for today. Kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Terus semangat, sering cuci tangan, jaga kesehatan, jangan lupa makan sayur dan buah, jaga jarak dan pakai masker. Berdoa buat bangsa Indonesia segera pulih dari virus corona ya. Terima kasih, God bless you.